Aduh, baik. Ambil aja nih 400 2 ekor. Oh, jebit mudah. Oke, teman-teman, kembali lagi ya di channel Arah Jelajah, teman-teman. Oke, teman-teman, di video kali ini ya, gua mau bahas sesuatu atau mau ngebahas tentang yang mana ada berita viral, teman-teman, di grup ya, yang mana di grup tersebut membahas atau memposting ada satu orang ya, atau reptiler atau bukan sih, gue kurang paham di sana, teman-teman. Jadi infonya di sana tuh atau di grup itu tuh ada bocah umur 19 tahun terkena gigitan ular ulang, teman-teman. Jadi yang gue mau bahas kali ini, teman-teman, bagaimana cara kita tahu itu ular berbisa atau tidak, dan bagaimana ketika kita melihat ular atau melihat di alam liar ya, mengidentifikasi ular. Jangan sampai kita salah, teman-teman, salah memprediksi atau salah mengira bahwa ular itu berbisa atau tidak gitu, atau ular itu tidak berbisa dan ular itu atau berbisa gitu, teman-teman. Jadi kita harus tahu ular itu jenis berbisa atau tidak. Nah, di postingan tersebut ada bocah umur 19 tahun yang meninggal karena gigitan ular ulang, teman-teman. Jadi infonya tuh di daerah Garut kalau nggak salah ya. Jadi di postingan itu infonya si bocah itu tuh terkena gigit lagi main atau lagi di kebun gitu, teman-teman. Jadi dia ketemu sama ular. Itu bocah juga reptil apa bukan gue gak tahu, teman-teman. Jadi kejadiannya tuh terkena bit gitu ya, terkena patuk, dan si bocahnya tuh dibawa ke rumah sakit, dan setelah beberapa hari itu langsung meninggal, teman-teman. Nah, mungkin itu juga ada faktor terlambat penanganan ya, teman-teman, atau memang si bocahnya tuh emang udah tidak bisa atau tidak kuat untuk menahan efek dari racun tersebut, teman-teman. Dan perlu diketahui, ular ulang atau ular ruling itu memiliki bisa yang sangat tinggi, teman-teman ya. Jadi bisanya tuh bisa membunuh manusia dalam beberapa jam atau beberapa hari lah gitu ya, tergantung sama imun kita, teman-teman. Dan sama kasusnya dulu tuh waktu tahun berapa tuh ya, teman-teman ya, yang ada kejadian security atau satpam dipatuk ular ruling, teman-teman. Nah, itu juga kejadiannya sama. Jadi si security itu memegang ular itu atau memainkan ular itu, dia tidak tahu jenis ular itu berbisa atau tidak gitu. Jadi dia sembarangan, teman-teman ya. Jadi kita warning lah gitu, memperingati jangan sampai seperti itu gitu ya, jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi kita tidak tahu jenis ular apa itu berbisa atau tidak, kita main pegang aja ular tersebut, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus kita juga harus tahu, teman-teman ya. Jadi atau kalau misalkan tidak tahu juga, jangan sembarangan gitu, jangan sembarangan pegang atau sembarangan kita tangkap gitu sebelum kita tahu itu jenis ular apa. Dan bahkan kalau misalkan kita ketemu di rumah atau ular itu masuk ke dalam rumah, kalau misalkan kita tidak berani atau kurang paham terhadap ular, saran gue tuh carilah orang atau reptiler sekitar ya, yang mungkin di sekitaran ada reptiler yang seneng sama reptil ya, atau terbiasa dengan ular, untuk merescue ular tersebut gitu, teman-teman. Jadi jangan sampai kita mengambil tindakan sendiri tanpa kita tahu dasar ular itu gitu, atau tanpa mengetahui ular itu berbisa atau tidak. Nah, jadi jangan sekali-kali kita memberanikan diri karena emang kita wah aku berani atau gimana, jangan sampai seperti itu. Dan jangan meremehkan ular kecil atau ular gede sama segede sekalipun gitu, walaupun kelihatan kecil atau tidak agresif. Nah, kalau misalkan kayak semacam ini aja ya, ulang atau uling, teman-teman, itu ularnya cenderung tidak agresif sebenarnya.
Jadi bahkan anak kecil pun mungkin menganggap ular wuling atau ular ulang itu tidak berbisa teman-teman, karena gerakannya tuh yang patah-patah ya, yang tidak agresif gitu. Jadi orang mengambil kesimpulan, atau bocah lah yang tidak tahu mengambil kesimpulan bahwa ular itu tidak galak. Justru yang tidak galak seperti itu yang teman-teman yang berbahaya ya teman-teman ya. Jadi gue di sini cuman menyarankan aja atau mengingatkan bahwa kita harus hati-hati. Dan bisa ular sendiri, bisa ular ulang atau kobra Jawa ya teman-teman. Mungkin di Indonesia sudah ada serumnya ya, untuk jenis racun ular tersebut. Nah justru yang wuling ini teman-teman yang belum tahu atau belum ada lah gitu ya, belum ada jenis apa anti bisanya teman-teman. Nah jadi pas kita ke patuk juga itu tergantung kitanya gitu, imun kita kuat atau tidak menahan racun tersebut atau bisa tersebut. Bahkan kalau misalkan kita kuat menahan racun tersebut dan penanganannya secara baik, bahkan mungkin kita bisa selamat dengan ke racun tersebut ya teman-teman. Jadi tergantung imun kita juga, dan ya tentunya yang maha kuasa yang menentukan teman-teman. Nah terus penanganan juga teman-teman, jadi jangan sampai kita banyak bergerak teman-teman ketika kita kena bit atau kena patuk ular berbisa teman-teman. Jadi kita lakukan itu imobilisasi ya. Imobilisasi itu kita jangan terlalu banyak gerak di daerah yang kena patuk itu, karena kalau kita banyak gerak, nah si bisanya tuh teman-teman cepat menyebar ya. Jadi efeknya pun bisa fatal gitu, bisa cepat menyebar lah ke seluruh tubuh kita teman-teman. Jadi kita harus diam atau jangan banyak bergerak, kita imobilisasi dan kita harus bawa ke rumah sakit ya. Nah setelah di rumah sakit, dokter pun pasti ada penanganan yang baik lah teman-teman, yang standar cara penanganan ular yang baik dan benar gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan kalau orang-orang kampung atau orang pedalaman ketika kena bit itu percaya akan dukun teman-teman ya, percaya akan dukun. Penanganan dukun tuh seperti kayak kasus yang tergigit sama ular kobra ya, atau king cobra tuh peliharaan sendiri dulu ya teman-teman. Itu dia menggunakan ritual tertentu dengan cara menggigitkan kembali si ular tersebut ke area yang terpatuk teman-teman. Justru malah sebaliknya gitu, bahkan bisa menambah racun kalau seperti itu. Ya mungkin teman-teman yang ingin gue bahas hal itu, yang teman-teman yang gue pengen bahas ya teman-teman ya. Jadi hati-hati bila mana kita ketemu ular di alam atau di rumah atau di sekitaran lingkungan rumah kita. Jangan sampai kita identifikasi ular itu dengan ngejas atau bilang ular itu tidak galak ya. Justru yang tidak galak itu yang agresif. Bahkan yang agresif itu yang justru mungkin bisa dibilang tidak berbahaya ya, seperti koros ya, atau seperti ular-ular pucuk, ular-ular yang ular hijau lah, itu cenderung agresif. Agresif itu karena karakter teman-teman, karakter ularnya agresif. Nah yang ular wuling atau ular ulang itu kalau karakternya tuh anteng atau pasif ya. Jadi justru yang berbahaya yang seperti itu ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan juga ya teman-teman ya, bahwa bisa ular jenis wuling atau ulang memiliki jenis bisa neurotoksin teman-teman. Bisa neurotoksin itu menyerang saraf ini teman-teman, menyerang saraf pernapasan dan menyerang bagian dalam tubuh teman-teman. Jadi yang bila mana terkena gigitan ular ulang atau wuling itu bisa berakibat fatal dan sangat cepat teman-teman. Proses efeknya tuh seperti gagal napas, sesak napas, bahkan mual sekalipun teman-teman. Nah jadi kita harus waspada teman-teman terhadap ular tersebut. Bahkan efek gigitannya pun tidak terasa sakit sama sekali teman-teman, dan taringnya pun tidak terlalu panjang ya. Jadi ketika kita tergigit atau terkena bit, itu efeknya tidak terasa sakit sekali ya, tidak begitu sakit sekali lah, tetapi efeknya itu sangat besar teman-teman ya, seperti itu. Jadi menyerang saraf pernapasan dan menyerang bagian tubuh dalam ya, yang mengakibatkan gagal napas, gagal jantung, dan mual teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang pengen gue bahas di video ini ya. Nah terus gue juga di sini teman-teman ya, lagi bersama teman-teman atau tim arah jelajah ya.
yang dimana di sini ada ular teman-teman. Yang ular yang ini nih, yang kuning ini teman-teman ya, yang kuning ini hasil rescue yang waktu kemarin nemu di kandang ayam lah kalau nggak salah. Ya mong ini kandang ayam ya mong ya. No yuta. Nah yang kuning ini yang dulu rescue di rumah Uwa ya, yang waktu itu makan ternak ya, itu juga masih ini sih, itu masih gendut ya perutnya tuh teman-teman. Tuh. Nah kalau yang ini dia memang. Nah kalau yang ini nih, ini sanca juga ukuran 1 meter lebih dikit ya. Ini hasil rescue atau hasil dikasih temen ya teman-teman, dikasih temen gua nih teman-teman. Jadi dia nangkep ular di rumah saudaranya, yang mana ularnya tuh di dalam kamar mandi teman-teman, masuk ke dalam rumah. Nah dia bilang atau dia ngasih tau ke gua, ada ular nih Ger katanya. Mau diambil apa enggak ya? Gua ambil teman-teman. Kalau yang itu nanti bakal gua lepasin ya teman-teman ya. Nunggu beberapa hari lagi gua lepasin. Nah, soalnya gue belum sempat juga untuk ngelepasin ke tempat yang pas untuk kita lihat lepas liarkan. Nah kalau yang ini baru 2 harian teman-teman, baru 2 harian gue ambil ya. Terus ularnya juga nih lagi proses penjinakan sih sebenarnya. Ini galak teman-teman sebenarnya. Tadi udah sempat dihandle ya masih kuming ya Ming ya. Ini tadi galak nih teman-teman. Jadi mungkin nanti jatuhnya semi jinak ini. Ini udah mulai anteng sih cuma Ming. Ini galak ini sebenarnya. Tuh, itu ekornya juga putus tuh. Ya, ekornya juga putus. Ya, buntung. Itu luka alam teman-teman ya. Mungkin kalau yang ini rek dijinakan apa nu yuk? Jinakan. Ya mungkin yang 1 meter ini nih ya, yang hasil review temen atau yang gua dikasih temen, mungkin bakal gua ini teman-teman atau apa? Mau gua coba jinakin. Nanti kalau yang gede itu udah susah jinak teman-teman. Yang kepalanya kuning tuh ya. Itu bakal gua rilis lagi nanti ke alam liar. Dan gua juga ini sebenarnya di area pemakaman ini. Soalnya ya kita hindarin lah dari dekat-dekat dengan warga ya. Jadi kita ngambil lokasi atau kita nongkrong ini di daerah apa, bukan daerah sih, maksudnya di lingkungan pemakaman ya. Pemakaman keluarga sih ini, bukan pemakaman ini, TPU. Bukan TPU ya teman-teman. Ekstrim juga ya. Oke tuh, itu banyak bocah juga tuh pengen lihat ular katanya ya, sambil edukasi aja nih sama teman-teman sama bocah-bocah ya. Jadi jangan sampai ketemu ular tuh ini Kevin semuanya tuh teman-teman anak kecil tuh semuanya. Jadi jangan main tangkap aja kalau ketemu ular. Sini. Emang pernah nangkep ular? Sini ular apaan? Ya sini dulu tuh, ular putih. Lu putih ular apaan sih? Duduk. Ular apaan? Putih hitam. Nah, terus ditangkap gak? Ditangkap. Nah, jangan main tangkap baik. Kalau misalkan ketemu ular tuh jangan main tangkap aja gitu. Kalau nangkap juga jangan sampai ditangkap terus kepalanya nggak dipegang gitu. Ngerti nggak? Takutnya kepatuk lu. Tapi lepas. Ularnya lepas, tapi ditangkap gitu. Lepas. Nah, terus kepalanya ditangkap gak? Apa ekornya yang ditangkap? Mau ditangkap kepalanya. Mau lepas. Hampir mata. Iya, maksudnya ya Mang Geri ngasih tahu kalau misalkan ketemu ular di mana-mana jangan main tangkap aja, takutnya ular berbisa ya. Jadi kalau mau tangkap tuh kepalanya dulu gituin tuh, ditahan kepalanya terus di bagian lehernya jangan sampai ularnya gigit. Ngerti nggak? Ya. Iya, semua tuh sama tuh, masih itu juga tuh si Bolang tuh suka ngebolang tuh sama. Iya, ngebolang. Bocah-bocah sini juga pada ngebolang baik teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang gua bahas di video ini. Terima kasih yang udah nonton video Arah Jelajah ya. Saksikan video berikutnya.